Secara keseluruhan bahwa kreativitas pengibaran bendera dan juga pemakaian bendera One Piece itu menurut kita nggak ada masalah. Pesan dari Luffy ini kan, dari One Piece ini kan justice, ya, keadilan yang didambakan oleh semua. Nah karena itu ya pasti ada sesuatu di sini yang mengusik rasa keadilan. Dan pemerintah itu kan harus selalu diingatkan. Kalau nggak diingatkan maka kita akan salah arah. Kita sebagai ketua umum untuk menginstruksikan harus bendera merah putih. Siapapun yang tidak mengikuti aturan dari organisasi sudah resiko ditanggung sendiri bila mana perlu pemerintah untuk menindak tegas. Kita sepakat dan kemarin juga kita rapatkan dengan pengurus setiap provinsi dan kabupaten kota, khususnya kita harus taat dengan aturan undang-undang di negeri kita ini. Tepuk tangan buat kita semua, luar biasa teman-teman fans One Piece Indonesia. Ada Muhammad Iman Murders dengan teman-teman One Piece-nya, para nakama datang malam hari ini. Kita hadirkan langsung, kita ingin dengar sebenarnya apa makna bendera One Piece yang sekarang jadi fenomena tentunya membuat riuh. Kenapa bisa riuh? Kenapa ada yang bereaksi? Apakah ini betul merupakan bentuk protes halus kepada pemerintah atau seperti apa? Nanti kita akan bahas lebih dalam. Yang pasti kami akan melibatkan para nakama untuk bersuara malam hari ini di catatan demokrasi. Tadi dibawa bendera One Piece-nya? Oh ada ya? Ada ya, nanti sambil kita baca nih. Maknanya apa teman-teman nanti yang menjelaskan lebih detail. Malam hari ini kami akan mengundang sejumlah narasumber yang tentunya memiliki sudut pandang yang beragam. Kita dengarkan apakah ada sisi pro dan juga kontranya. Tapi saya ucapkan terima kasih banyak kepada BHS yang mendukung terus program catatan demokrasi. Kami juga menghadirkan mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Nonton One Piece juga kan? Anime asal Jepang dan tentunya ternyata bendera ini sudah ada sejak tahun 1999. Jolly Roger. Beberapa bulan yang lalu kami lihat fenomenanya ramai di jagat maya. Ramai banget. Tapi kenapa momentumnya sekarang? Di bulan Agustus menyambut HUT 80 RI. Tiba-tiba banyak orang yang memasang, mengibarkan bendera One Piece. Bukan hanya di rumah, tapi juga di kendaraan yang melintas. Langsung saja saya kenalkan narasumber kita malam hari ini. Ada Ketua YLBHI. Assalamualaikum Mas Isnur, boleh cek audionya Mas Isnur? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Andromeda. Sehat Mas ya? Alhamdulillah sehat. Shock lihat bendera One Piece berkibar di tanah air? Enggak, udah lama kan. Biasa aja? Udah lama kita mengikuti dan saya juga penggemar One Piece juga. Ngaku akhirnya kan, ngaku ya. Itu kan bendera Mugiwara Crew ya, jadi ya itu simbol untuk melawan world government yang sangat otoritarian. Oke, sabar Mas, ditahan dulu. Udah ngomongin otoritarian duluan gitu ya. Kami juga menghadirkan ini luar biasa nih Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara KP Norman Hadinegoro. Bang Norman, sehat Bang Norman? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berharap Bang Norman juga udah tahu nih. Mungkin anaknya yang bisikin soal One Piece ya, Bang ya. Jangan sampai berkomentar tapi nggak tahu One Piece itu apa ya, Bang Norman. Kita tunggu di catatan demokrasi malam hari ini. Terima kasih. Ada juga politikus Partai Solidaritas Indonesia, Kang Ade Armando. Halo, selamat malam. Malam. Sang komisaris kita, Mas Ade Armando. Thank you banget Mas Ardi. Mbak Tejo yang nyebutin mereknya ya, bukan saya Mas. Lo nggak apa-apa, emang iya ya. PLN ya, Pak. Terima kasih banyak. PLNNP. Saya cuma mau komentar kalau saya tuh betul-betul nggak tahu One Piece itu apa. Jujur ya ini ya. Jujur. Ya? Saya tuh generasinya generasi jauh di atas teman-teman ini kan. Tapi pas mau tampil riset mendalam soal One Piece. Riset, saya tanya sama teman-teman, apa nih One Piece? Kalau saya tuh dulu zaman saya itu namanya Tintin. Oh. Tahu ya, Lucky Beda ya Luke teman-teman gitu. ya. Jadi levelnya begitu. Oke. Nanti kita dengarkan lebih detail Kalau ya. era Jepang tuh saya udah lewat saya. Udah ketuaan. Ini pengakuan langsung dari Mas Adi Armando. Terima kasih Dari Mas. seorang Nanti kita lanjutkan itu. Mas ya. Iya. Lebih mendalam. Kami juga menghadirkan penceramah
Banyak juga yang nanya, kok penceramah hadir bahas bendera One Piece ya? Nanti kita dengarkan sudut pandang dari aspek spiritual. Penceramah kita Ustadz Hilmi Firdausi. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Andro. Di tengah-tengah banyak juga pihak yang mempertanyakan ketika dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 apakah ada secara eksplisit ketika kita mengibarkan bendera selain bendera merah putih bisa terancam pidana. Nanti ada pakar hukum pidana, Bang Teguh Nasrullah. Assalamualaikum, selamat malam Bang Teguh Nasrullah. Selamat malam semua. Sudah lama Bang ya, biasanya kasusnya keras dulu Bang, undang Abang. Tapi saya jujur waktu dihubungi tadi, apa sih One Piece? Oh, anak-anak yang muda membuat sebuah bendera. Gimana pendapat Bapak? Saya pelajari dulu, tapi setelah saya pelajari beberapa itu, saya sama melihat bendera ini ya kreativitas saja. Sama seperti bendera HTI, jangan dianggap sebagai sesuatu yang menyimpang selama bendera yang bergambar la ilaha illallah, ya saya no problem. Masing-masing punya warna dan rasa. Nanti kita dengarkan lebih dalam dari Bang Teguh Nasrullah. Tetapi dengan satu catatan, jangan digunakan untuk menyaingi bendera merah putih. Itu saja. Ada satu narasumber lagi, jangan sampai kelewat nih. Karena kabarnya Mbah Sujiwo Tejo, budayawan kita malam hari ini membawa wayang. Bawa ya Mbah ya? Wah, nanti pertunjukan wayangnya eksklusif di catatan demokrasi malam hari ini ya. Saya boleh deh langsung ke yang kemarin posting duluan tuh ada Ustadz Hilmi Firdausi. Ini kami juga kaget loh, penceramah tiba-tiba ikut komentar juga soal bendera One Piece. Antara pro dan kontra Ustadz Hilmi Firdausi. Alasan Ustadz sampai komentar bendera One Piece yang buat riuh ini bagaimana Ustadz? Bismillah. Menurut saya hal ini jangan terlalu dilebih-lebihkan ya. Ini adalah ekspresi anak muda kekinian. Ya, kalau bapak-bapak mungkin yang tadi saya dengar banyak yang nggak tahu tentang One Piece itu apa. Jadi One Piece itu sebuah anim, ya anim fiksi ya. Jadi umur Mas udah umur jadi ya. Jadi sebuah anime yang menceritakan tentang seorang bernama Luffy yang menjadi bercita-cita menjadi seorang raja bajak laut, ya, betul ya, untuk mencari sebuah harta karun yang dinamakan dengan One Piece. Di tengah perjalanan beliau tuh merekrut para kru, ya. Kru dengan berbagai macam latar belakang. Yang kalau saya riset, kru-kru itu hampir mewakili rakyat Indonesia sepertinya. Ada yang korban penindasan. Pelan-pelan ya. Silahkan dibetulkan kalau saya salah ya. Ada namanya Nami kalau nggak salah, seorang navigator ya. Ada lagi seorang bernama Ilmuwan Robin. Ya, dia dikejar-kejar pemerintah karena menyembunyikan kebenaran sejarah. Ya. Ada lagi korban rasialisme namanya Jinbe dan sebagainya. Jadi dengan bendera itu yang bendera tengkorak dengan topi jerami ya, itu seperti sebuah simbol loyalitas, persahabatan. Kalau tengkorak mungkin ditanya, kenapa tengkorak? Tengkorak itu adalah mempertahankan idealisme sampai mati. Mungkin seperti itu. Ini Ustadz nonton sampai habis nih. Ya, One Piece ya Ustadz ya. Harus riset dulu. Saya menyukai anime ini karena memang sangat mewakili perasaan-perasaan kami. Kalau saya sih nggak ngaku sebagai Gen Z ya, tapi teman-teman di sini saya rasa ekspresinya itu sudah sangat tepat ya. Jadi jangan dianggap berlebihan, apalagi sampai ada dibilang untuk makar dan sebagainya. Ini bendera biasa saja. Mungkin anak-anak Gen Z ini merasa ada sebuah ketidakadilan, ada sebuah hal-hal yang kurang pas di negeri ini. Jadi mereka melakukan bentuk protes dengan cara mereka. Apakah betul seperti itu faktanya? Mas Iman, betul Mas? Mas sambil ditunjukkan benderanya, sambil ditunjuk-tunjuk. Ini maknanya apa sih? Tengkorak, tulang silang, mana tadi bendera? Kita perlihatkan. Yuk. Coba. Sambil diperlihatkan. Ini ya Ustadz ya. Wah, sambil berdiri boleh. Mas Iman, Muhammad Iman ini fans One Piece Indonesia. Waduh. Ya, jadi ini adalah merupakan bendera Jolly ya. Roger, bukan bendera One Piece, Iya. Pak, Ibu. Jolly Roger. Jadi di sini merupakan bendera milik Luffy. Luffy. Namanya bendera bajak laut topi jerami, identik dengan topi jeraminya si Luffy. Iya. Tuh, kenapa tengkorak? Karena ini manga atau anim yang bertemakan bajak laut. Bajak laut. Itu yang pertama. Yang kedua, betul kata Bapak Ustadz, untuk mempertahankan idealismenya dia di dunia One Piece sendiri gitu. Jadi kenapa pakai topi jerami juga? Ini untuk menunjukkan identiknya seorang kapten bajak laut di dunia One Piece.
gitu. Jadi semua di dunia One Piece itu Jolly Roger itu punya identiknya masing-masing, yaitu sang kaptennya sendiri dan Ya. ini yang paling utamanya. Ini bajak laut yang kalau kata kita mungkin perampok dan sebagainya, tapi di anime ini bajak laut yang identiknya mungkin kurang baik, malah sopan, malah lucu, malah loyal, malah sangat akur ya melawan tadi world government itu ya, Betul yang sekali, Pak. semena-mena, yang mengendalikan media, yang ada nepotisme di situ dan sebagainya. Itu fiksi tapi ya, di Fiksi. film, di Ini kita anime. ngomong fiksi, kita ngomong One Piece ya. Jadi mungkin anak-anak muda kita ini merasa anime ini mewakili mereka banget. Sehingga mereka membuat ini sebagai bentuk protes ya, bentuk kritis juga. Dan saya harap pemerintah jangan terlalu berlebihan menyikapi hal ini. Justru dijawab saja dengan perbaikan sistem negara ya, penyediaan lapangan pekerjaan dan sebagainya. Yang mereka selama ini banyak keluhkan. Sampai dulu kan ada hashtag kabur aja dulu dan sebagainya. Ini kita anggap sebagai sebuah ekspresi anak Bang Teguh muda. Nasrullah tadi ingin komentar seperti ya? Ingin Silakan. menambahkan? Iya. Mau nanya langsung boleh? Saya mau nanya langsung. Yang ingin kalian tampilkan itu bukan benderanya kan, tapi gambar itu kan? Betul sekali, Pak. Betul. Betul sekali. Bisa saja itu sebenarnya gambar ditempel di pamflet, spanduk, Ya. atau dalam sekali. bentuk kertas, betul? Betul sekali, Pak. Selesai diskusi kita. Belum Bang, ini masih segmen Nggak awal ada Bang. masalah Jangan, hukum. dulu. Karena Bang Teguh Nasrullah, ada orang-orang yang menyandingkan bendera merah putih sama bendera One Piece. Lebih Ada yang posisinya bendera merah putih di atas, di bawahnya bendera One Piece. Apakah itu jadi persoalan? Relevan dengan persoalan bangsa? Boleh gunakan mic. Boleh gunakan mic Bang, boleh Bang? Bang, sampai repot lupa Selama pakai itu mic, kan? tidak diniatkan sebagai bentuk perlawanan simbol negara, bendera merah putih. Betul sekali, Ya, itu saja. Hanya Ini merupakan merek dagang One Piece juga. Anak-anak mungkin yang sedang terjadi sekarang kreativitas globalisasi. Bahkan Bukan hanya boleh saya punya pandangan rujuk lain? ke Indonesia saja. Itu saja. Bahkan Bang, gini ya. Oke. Duluan Bang siapa? Norman ini Oke, silakan. semua pada mau ngomong baru segmen awal ini ya. Iya. Bang Norman, ini saking semangatnya bahas One Piece nih. Saya ya melihat bendera ini baru pertama kali. Serius Bang? Iya. Baru malam ini? Di sini baru malam ini. Biasanya berita pagi saya itu. Saya melihat adik-adik ini ya. Kalau benderanya oke, tapi misi orasinya yang jelek. Maki-maki pemerintah. Coba buka deh videonya. Maki-maki Pancasila. Diplesetin itu Pancasila itu. Jadi ada kesan, ya misi kalian itu kayaknya misi mengadu domba. Antara pemerintah yang resmi dengan kalian. Dan momennya 17 Agustus lagi. Bagi kami merah putih itu ada sakral. Ya ingat, 17 Agustus itu ya ditutuskan pada hari Jumat. Di saat bulan Ramadan. Yang saya katakan sakral itu. Jadi saya nggak ikhlas ya kalau misalnya bendera itu jadi satukan dengan merah putih. Ini gambarnya yang kami tayangkan tadi. Nah, bendera Ya. One Piece. Ini nggak tahu di mana ini. Itu aja yang di ini. Saya yakin ini di daerah ini ya. Saya tadi jalan dari rumah, saya lihat, mana kok nggak ada benderanya. Ya, jadi gini kesannya, adik-adik ya. Anda boleh kritik pemerintah. Kritik Prabowo boleh. Tapi jangan momen-momen 17 Agustus itu untuk rakyat Indonesia. Ya, 1 bulan memasang bendera merah putih. Kalau di tempat saya di Jakarta Timur, di Bambu Apus, itu dari tanggal 1 kita udah pasang bendera merah putih. Itu RT, RW, ya itu koordinasi. Ya. Jadi kalau yang kayak gini di Jakarta itu nggak akan mungkin ada bendera ginian, saya yakin. Ini pasti ada di daerah. Ya, jadi saya berharap sama Anda, ya tolong silakan benderanya berkibar nggak apa-apa, tapi jangan disatukan dengan merah putih. Biarkan merah putih berdiri sendiri. Itu Mas siapa Mas? dari Mas saya. siapa nih temannya Mas Iman? Boleh? Oke, Bang Norman ya. Terima kasih Bang udah mengkritisi kita ya. Jadi mengkritisi mungkin nakama-nakama di luar Jakarta, mungkin di seluruh dunia. Memang kita kan tersebar di seluruh dunia. Ya
puji Tuhannya memang kita secara komunitas Bang, kita dari 2007 sudah berkomunitas. Tadi izin koreksi sedikit ya Mas, 1997 sebenarnya Jolly Roger sudah 1997? Iya, itu sebenarnya bentuk kreativitas. Saya setuju untuk kita tidak boleh mengkritisi terlalu keras untuk pemerintah. Tapi terkadang ketika kita mengkritisi lembut, itu tidak dengar. Kritisi keras juga katanya berlebihan. Makanya ini adalah bentuk kreativitas kami dari nakama di One Piece seluruh Indonesia. Kita mengibarkan bendera tidak lebih tinggi Bang. Ini yang harus dicatat. Tidak pernah lebih tinggi daripada sang saka merah putih. Walaupun itu disandingkan Bang. Itu nggak mungkin kita. Mungkin kita nakama ya One Piece ya. Tapi hati kita, jiwa, raga kita, darah kita itu Indonesia Bang. Saya bisa buktikan ini. Saya menggunakan baju Indonesia. Dan ini adalah Haori. Haori itu adalah jenis kimono kecil. Pertanyaan saya, kenapa 17 Agustus Anda tampilkan? Nah, ya kan kalau dia lahir dari tahun 97 ya. Ya. Kenapa 17 Agustus? Ini kayak nadanya ini anti Prabowo nih kelihatannya nih. Waduh. Tidak bisa seperti itu Bang Norman. Jadi gini, sebenarnya dari dulu. Kesannya seperti itu. Oke, itu kesannya Bang Norman. Tapi menurut kami nakama, dari dulu kita secara berkeluarga ya, kita keluarga ya, itu kita punya Jolly Roger masing-masing bahkan setiap komunitas. Itu suka kita kibarkan juga. Tapi jangan selalu langsung dikaitkan karena mau 17 Agustus gitu ya. Jadi besar, seakan-akan kita tuh mengajar sekali gitu yang namanya Indonesia kah atau kemenangan Indonesia itu sendiri. Tapi kita mau kasih lihat ke pemerintah, kita tuh care banget. Kita tuh peduli banget gitu loh. Apa sih momen yang paling dilihat, disorot? Ya kemerdekaan Indonesia Bang. Kemerdekaan Indonesia, cinta Indonesia, kemerdekaan yang mau kita selalu, ayo kita berikan kemerdekaan ke kita. Kita tidak melupakan sejarah juga. Gitu loh. Jadi, ya, kita ingat kata Soekarno jangan melupakan sejarah. Karena yang paling bahaya ya, jadi kan Soekarno mungkin Bapak itu melawan penjajah. Yang paling bahaya itu melawan bangsa kita sendiri dan kita lagi melakukan itu Bang sekarang. Ya. Jadi, itu bentuknya, itu bentuk paling halusnya Bang. Iya. Ya. Jadi Gitu Mas, penggunaan simbol-simbol Jolly Roger ini itu jauh dari Agustusan, sangat jauh. Bahkan Wapres Gibran dalam kampanyenya, kalau kalian lihat, dalam debat kampanye nih, yang sangat Indonesia sekali, pakai simbol Jolly Roger di bajunya. Jadi pertanyaannya siapa yang makin mempopulerkan Jolly Roger? Iya, Mas Gibran gitu loh. Betul. Jangan-jangan itu jadi makin rame. Tapi di mana riuhnya? Bagi saya riuhnya adalah ketika pemerintah, pejabat ya, ada anggota DPR, ada wakil ketua DPR, ada Menko Polhukam, merespon berlebihan. Merespon bahwa ini makar, ini memecah belah bangsa, ini adalah tindak pidana. Padahal mereka hadir dengan penuh cinta kepada Indonesia. Betul sekali. Mereka adalah kader-kader dengan baju mereka, dengan simbol mereka, peduli ke Indonesia. Kalau Romo Sujiwo mungkin pakai wayang. Ya. Kalau mereka pakai Jolly Roger, saya pakai toga di advokat, itu wajah kita macam-macam dari background masing-masing. Jadi jangan dianggap itu adalah kebencian, itu cinta mereka, peduli mereka dengan semangat wajah mereka. Betul, setuju. Gitu loh. Di kesempatan yang lain ya, ada yang lain komunitasnya, ada mungkin yang Naruto, ada yang mungkin Power Ranger ataupun itu, simbolnya masing-masing beda-beda Bang. Jadi harus dianggap sebagai simbol seperti kita mengibarkan bendera ormas keagamaan, ormas kedaerahan, kepemudaan, sama semua. Semangatnya adalah semangat ke Indonesia. Termasuk ada muatan kritiknya mungkin? Seperti itu. LBH, kami pakai simbol orang miskin angkat timbangan keadilan. Itu simbol bahwa hukum tidak berpihak pada keadilan gitu. Ini masalah orasinya ya. Bendera bagi kami nggak ada masalah. Tapi orasi yang terkandung di bendera itu. Sambil ngibar-ngibar begini, dia ngomong Pancasila, udah diplesetin. Nah, maka jangan generalisasi. Dalam ilmu logika jangan generalisasi. Kita tidak membicarakan masalah bendera, tapi membicarakan misi. Coba Anda buka lagi videonya. Ya, merinding, wah gila nih berani banget. Ya kalau ada 1-2 orang Bang, jangan digeneralisasi. Oh enggak, ini semua di TikTok seperti itu. Ya saya coba memberikan komentar adik-adik sekalian. Saya sepakat begitu saya lihat bendera One Piece barusan disatukan dalam satu tiang dengan bendera merah putih, Anda sudah bermain-main di pinggir-pinggir ranah hukum. Jangan kayak begitu. Bendera One Piece
boleh dikibarkan nggak no problem, tapi jangan disatukan dalam satu tiang dengan bendera merah putih. Itu tolong kita semua, bukan hanya Anda termasuk saya, semua kita apapun bendera merah putih itu harus kita hormati. Kalau lebih rendah posisi bendera One Piece-nya. Walaupun lebih rendah dalam satu tiang tidak boleh. Karena itu bisa memenuhi unsur pasal tentang pengaturan terkait bendera. Ya, terus kemudian saya sangat kecewa. Kami tidak mengkritik secara keras kok. Anda justru yang generasi muda harus mengkritik secara keras rejim pemerintahan manapun. Jangan melempem karena hanya untuk boleh aman-aman aja bendera One Piece. Kami nggak akan mengkritik pemerintah. Pemerintah Prabowo ini adalah pemerintah dan pribadi Prabowo adalah presiden yang senang dikritisi. Ya. Itu yang harus Anda ingat. Izin interupsi. Mungkin gini, protes yang Anda lakukan sekarang, munculnya sekarang. Tapi persoalan yang menyebabkan Anda menyampaikan kritik ke masyarakat, itu bukan persoalan yang ujuk-ujuk muncul sekarang. Itu sudah 10 tahun yang lalu udah muncul masalah. Meledaknya kalian sekarang, karena sekarang lebih bebas Anda mengkritisi. Jangan mundur dari mengkritisi. Itu saja yang ingin saya katakan. Betul. Silakan, Man. Betul sekali, terima kasih. Memang kita tidak... Ini saking semangatnya sambil berdiri, boleh sambil duduk, bro. Oke, maaf. Oke. Terima kasih atas kritisinya. Namun perlu kami luruskan kembali bahwa kami sendiri tidak dari golongan fan, dari golongan komunitas. Kami sendiri tidak ada yang melakukan yang pertama, narasi video seperti yang sudah ada. Narasi Kenapa yang Anda menolak narasi? Kalau misalkan, seharusnya boleh Anda bernarasi sambil mengibarkan bendera, mengkritisi. Jangan takut dengan narasi. Boleh Anda, kalau misalkan pemerintah manapun Anda boleh kritisi. Kalau misalkan narasinya terlalu keras, kami tidak menyetujui. Namun memang betul, narasi memang harus. Ya. Begitu. Ada lagi, Man? Yang kedua itu yang mengenai video mengenai bendera. Bendera memang kami pengen minta ke Bapak pasal apa yang tidak boleh menggunakan bendera SHP ini, bendera Jolly Roger One Piece ini di bawah bendera merah putih kita. Harus dijawab sesaat lagi sama pakar hukum pidana hanya di catatan demokrasi. Pemirsa tetaplah bersama kami.